Ya, mungkin lampunya boleh dinyalakan. Oke. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa. Welcome home, welcome to Zion, victorious people. Amin. Coba lihat kiri kanannya, apakah kamu masih victorious hari ini? Oke, hari ini saya akan sharing firman Tuhan dari apa yang memang saya dapatkan dan ini perenungan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Sebenarnya sudah dari beberapa bulan yang lalu. Dan saya rasa saya mau bagi ini kepada setiap jemaat Tuhan. Tema yang saya akan bagikan adalah the subject. Subjek. Ya. Kenapa saya angkat ini the subject? Karena banyak kali orang-orang menjadikan hidupnya sebagai objek. Inilah titik kekalahan banyak orang-orang Kristen. Ketika kita berada di posisi objek. Ntar saya akan sharing bagaimana beberapa orang-orang di dalam Alkitab pun mengalami hal yang sama. Nah, seringkali juga kita berada seperti saat ini, ada di dalam masa, ya walaupun sudah lebih membaik, ada pandemi, mungkin juga di dalam usaha, di dalam apapun yang kita hadapi hari ini cukup berat. Dan seringkali kita merasa menjadi seorang korban dari satu kondisi tertentu. Dan itu yang dikatakan sebagai victim mentality. Mentalitas korban. Ya mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang sempat ataupun mungkin ada yang belum mendengar kesaksian saya di dalam podcast Today's Message, ya, di mana saya bercerita bagaimana saya lahir dari seorang single parents dan ayah saya meninggalkan saya walaupun beliau sudah meninggal. Dan orang tua saya, mama saya punya kesempatan untuk mengajarkan saya sebagai korban gitu ya. Kita ini korban dari papamu yang gak bertanggung jawab itu gitu ya. Tapi puji Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup saya dan itu yang membuat saya bertumbuh sampai hari ini. So hari ini saya mau ngajar kita bukan menjadi objek, tapi kita harus menjadi subjek. Nah seperti apa kita akan bahas hari ini. Yang pertama kita akan lihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mentalitas korban atau victim mentality. Mungkin boleh ditampilkan ya. Mentalitas korban adalah ketika seseorang merasa dirinya sebagai korban dari segala kondisi dan situasi yang terjadi di sekitarnya. Dan mereka secara konsisten akan menyalahkan orang lain atau situasi dan merasa tidak memiliki kontrol atas masalah yang dihadapi. Ini saya ambil dari pengertian ini dari salah satu situs kedokteran gitu ya. Dan dia menyatakan seperti itu. Orang-orang yang victim, orang-orang yang mentalitas korban, itu selalu merasa dirinya sebagai korban dari segala kondisi. Jadi bukan satu dua, tapi segala kondisi. Dan mereka melihat bahwa ini, gara-gara itu, dan gara-gara itu. Dan akhirnya itu yang membuat orang-orang tidak bisa berkemenangan dalam hidupnya. You can hear banyak hal tentang firman Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak pernah mengubah mentalitas yang dalam diri kita, maka kita akan terus jatuh bangun dalam kehidupan kekristenan kita. And no wonder hidup kita penuh dengan kekecewaan. Dan faktanya, Anda nggak bisa kontrol situasi dan orang-orang di sekitar Anda. Benar nggak? You cannot control. Kita nggak bisa kontrol orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak bisa kontrol situasi yang terjadi dalam hidup kita. Hidup ini terus bergulir dengan semua yang terjadi di sekitar kita. Tapi satu yang bisa kita kontrol. Diri kita. Makanya di sini dibilang, merasa tidak punya kontrol. Kita nggak bisa lagi mengatur hati kita, pikiran kita. Waktu kita lost, disitulah kita akan hancur. Coba kita lihat slide yang berikutnya. Boleh tampilkan. Orang yang bermental korban akan selalu melihat dirinya sebagai objek. Orang yang bermental korban akan selalu melihat dirinya sebagai objek. Kita akan bisa terus melihat diri kita sebagai, wah gila nih ya, gue dikerjain lagi, wah gila nih ya, gue gini lagi, masa dia berlaku gitu sama gue. Kita akan melihat terus diri kita sebagai objek dari setiap situasi atau setiap perlakuan orang dalam hidup kita. Dan nanti kita akan lihat bagaimana ada contoh-contoh di Alkitab kalau mereka bertindak sebagai objek, betapa hancurnya hidup ini sampai hari ini. Tapi untungnya mereka bisa melihat dengan cara pandang yang benar.
Coba kita lihat ada satu formula yang kita pernah belajar pasti waktu kita masih sekolah, yaitu tentang subjek, predikat, and objek. Pernah belajar itu ya di bahasa Indonesia. Subjek, predikat, and objek. Nah, kalau kita lihat subjek, predikat, dan objek, subjek itu akan melihat kepada orang yang bertindak. Oke, misalnya saya membantu orang tua. Berarti siapa yang berlaku? Kita. Kita sedang membantu orang tua. Saya mengerjakan tugas. Berarti siapa yang melakukan? Kita. Ya. Nah, orang tua dan tugas adalah objek dari apa yang kita lakukan. Inilah prinsip subjek, predikat dengan objek. Tapi yang berikutnya ini yang terjadi dalam kehidupan kita seringkali. Mungkin boleh next slide. Nah, kita lihat subjek, predikat, dan objek lagi. Dia mengecewakan saya. Mereka mengkhianati saya. Jadi di sini posisinya berubah. Ya, yang tadinya saya membantu, saya mengerjakan dan sebagainya. Tapi di sini mulai berubah, dia mengecewakan saya. Nah, ketika kata-kata ini mulai muncul dalam pikiran kita, itulah saatnya kita sudah mulai switch. Kita sedang mulai menjadikan diri kita sebagai bagian dari objek sesuatu yang terjadi. Mereka mengkhianati saya, mereka ngecewain saya, mereka bohongin saya, mereka iniin saya. And kita akan talk about this terus dan terus dan terus. Kita akan terus melihat diri kita sebagai objek. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika kita melihat dari posisi yang seperti ini, Anda hanya nyaman secara ego, tapi hidup Anda gak berkemenangan. Self-pity. Saya dulu pernah mengalami di mana saya self-pity. Karena saya tahu dengan latar belakang keluarga saya suka kayak, kok gue kasihan banget ya. Dulu saya lihat teman-teman saya diantar jemput sekolah oleh orang papanya, sedangkan saya harus jalan kaki sendiri. Dan situ saya jalan, kadang-kadang saya nangis gitu kayak, Tuhan, kok gue ngenes banget ya, kok kasihan banget ya. Kok hidup gue kayak gini sih. Itu yang membuat kita akhirnya melihat kepada diri kita sebagai objek. Oke, nah kita lihat slide yang berikutnya lagi. Saya ada beberapa slide dan saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti ini semua. Oke, next slide. Manusia jatuh dalam dosa. Ini dia nih. Manusia jatuh dalam dosa saat mereka menjadi objek tipuan iblis. Manusia jatuh. Jadi pertama kali kejatuhan manusia di dalam dosa itu adalah ketika posisi mereka menjadi objek tipuan iblis. Kenapa saya bilang menjadikan objek? Karena ketika iblis ngomong, mereka nggak bisa counter. Mereka terima, iya ya, kenapa enggak ya? Enak juga ini ya. Ketika iblis menipu, dia mulai menjadikan diri mereka sebagai objek. Mereka nggak bisa serang balik, mereka nggak bisa mengcounter apa yang dikatakan oleh iblis. Dan disitulah pikiran mereka mulai dipenuhi dengan apa yang menjadi tipuan-tipuan itu. Dan bodohnya ketika Adam dikasih sama Hawa, tetap mau ngikut aja. Jadi ketika para laki-laki, para pria, kita nggak bisa menjadikan diri kita sebagai subjek dalam keluarga, kita bisa terjerat. Manusia jatuh dalam dosa saat mereka menjadi objek tipuan iblis. So be careful. Karena celah ini selalu dipakai sama iblis untuk menghancurkan kita. Karena saya berharap Bapak Ibu dengan apa yang saya bagikan hari ini, kita tahun ini kita akan mencapai sebuah season dinamakan transformation and victory. So kita harus benar-benar hidup dalam kemenangan. Dan kalau kita masih menjadi orang yang hidup dalam mental objek, kita akan terus hidup dalam kekalahan. Lalu kita lihat berikutnya lagi, saya sebuah quotation. Menyalahkan orang lain merupakan ciri orang yang bermental korban. Saya pun pernah mengalaminya. Jadi apa yang saya sharing ini, bukan saya nggak mengalaminya, saya mengalaminya Bapak Ibu. Menyalahkan orang lain merupakan ciri orang yang bermental korban. Jadi kalau kita mental korban apa enggak, lihat. Kita selama hidup ini kita menyalahkan orang lain atau kita bisa cross check hidup kita untuk kita bertumbuh. Itu perbedaannya. Nah, yang menarik kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ya, Kejadian 13 ayat 12 sampai 13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi dalam cerita ini kalau Anda baca di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan datang bertanya kepada Adam,
Kenapa kamu makan? Karena Tuhan kasih firman-Nya ke siapa? Ke Adam. Kenapa kamu makan? Dan harusnya jawaban Adam apa? Iya Tuhan, saya salah. Benar gak? Karena memang dia salah gitu. Tapi dia mulai menjadikan dirinya sebagai mental korban dari kelakuan istrinya, istilahnya gitu. Jadi dia bilang, ini nih perempuan yang disalahin Tuhan lagi kan ya. Perempuan yang kamu kasih nih gitu istilahnya. Perempuan yang kamu kasih inilah yang buat aku akhirnya jatuh dalam dosa. Terus kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Terus jawabnya dia apa? Ular itu memperdaya. So seringkali mental korban membuat kita menjadi orang-orang Kristen tidak bertanggung jawab. Kita akan mulai menyalahkan A, B, C, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita sebagai korban. Iya, gara-gara gue diginiin sih. Ini karena pemimpin saya kurang memperhatikan saya sih. Ini karena orang tua saya dulu ini saja jadi kayak gini deh. Banyak orang yang bisa membuat sebuah statement seperti itu, benar gak? Ini karena orang tua saya nih. Hey, hidup kita harus bertanggung jawab sendiri. Karena sekali lagi saya bilang, kita gak bisa atur, kita gak bisa setting semua kontrol kehidupan kita. Setiap situasi. Tapi kita bisa setting diri kita. So ini sangat menyeramkan sekali. Tuhan loh yang udah ngomong. Tapi mereka pun tetap saling menyalahkan. Jadi sekali lagi yang tadi saya bilang di awal tadi, menyalahkan orang lain merupakan ciri orang yang bermental korban. Nah yang menariknya lagi di berikutnya, quotes yang saya buat adalah, orang yang bermental korban akan sulit untuk mengevaluasi diri dan bertumbuh. Ya, jadi ini quotes yang saya buat adalah perenungan saya ketika saya mempersiapkan ini. Dan saya mendapatkan beberapa pernyataan-pernyataan atau statement ini. Ya, orang yang bermental korban akan sulit untuk mengevaluasi diri dan bertumbuh. Karena yang mereka lihat selalu adalah kesalahan yang orang lain kerjakan terhadap dirinya. Jadi yang dievaluasi adalah siapa? Orang lain. Atau situasi. Di mana Anda tidak punya kuasa untuk mengubah mereka. Contoh. Ya, ini yang saya renungkan gitu ya. Ketika ada orang mengecewakan Anda begitu marah, Anda begitu kesal. Pertanyaan saya, apakah dengan kekesalan Anda mengubah sikap dia kepada Anda? Yang ada ketika Anda kesel, makin hari hatimu akan makin digerogoti. Jadi sebenarnya waktu kita membiarkan itu tidak bisa kita fix, kita nggak bisa beresin. Yang ada kita lagi menghancurkan diri kita sendiri. Yang kita pikir, waktu kita renungkan itu, enggak dong gue nih. Istilahnya kita yang lagi mau menekan. Tapi sebenarnya kita lagi menekan diri kita sendiri. Karena kita nggak punya kuasa untuk mengatur orang lain atau bagaimana mengatur kondisi. Sekarang pandemi, kita mungkin secara usaha menurun. Mungkin ada yang bekerja di PHK. Apakah Anda bisa, wah ini pandemi kenapa sih? Wah kita cari semua yang ada. Wah ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Apakah pandemi akan hilang? Tapi kita bisa atur hati dan pikiran kita untuk menghadapi setiap kondisi yang terjadi. Kita lihat Bilangan 13, ayat yang ke-31 sampai 32. Oke. Ini adalah cerita, saya nggak akan bacain satu perikop karena waktunya nggak sempat pasti. Anda nanti boleh baca di rumah, Bilangan 13 ini adalah ke-12 pengintai ketika diutus oleh Musa. Singkatnya adalah diutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Gitu ya. Nah, kita baca. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, jadi ini ada orang-orang yang pergi ke tanah Kanaan untuk mengintai. Ada 10 dan ada 2. Ada 10 orang yang membawa kabar busuk, tapi ada 2 orang yang membawa kabar berbeda. Kita lihat di sini. Orang-orang yang 10 berkata begini, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita.
Juga mereka menyampaikan kepada orang lain kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Jadi mereka melihat diri mereka menjadi seperti sangat kecil di antara orang-orang Kanaan yang ada di sana. Jadi mereka bilang, negeri yang kita datangin ke sana emang bagus. Tapi penduduk itu besar-besar, orang-orang yang tinggi-tinggi dan kita nggak bisa ngelawan mereka. Pertanyaan saya, fakta nggak itu? Fakta nggak? Tapi Anda tahu, karena kebodohan mereka melihat hal ini, semua mereka mati, bahkan generasi yang lahir di Mesir nggak masuk tanah Kanaan. Nggak salah loh lihat fakta loh. Tapi Tuhan bisa marah. Kenapa Tuhan bisa marah? Nanti kita lihat. Lalu kita lihat lagi di dalam bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3. Bilangan 14, 1 sampai 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Udah dibawa keluar sama Tuhan, tapi masih nggak tahu diri. Padahal Alkitab berkata, kalau kita lihat di Keluaran, Tuhan mendengar tangis mereka, Tuhan mendengar jerit mereka, sehingga Tuhan mau membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi mereka karena melihat kondisi yang terjadi, mereka bilang, wah Tuhan mau bikin kami mati ya di sini ya. Mereka mulai melihat kalau di sana waktu di Mesir tuh semuanya, walaupun kami diperbudak, tapi kami bisa mendapat semuanya. Di sini kami mati kelaparan. Mereka nggak pernah bisa melihat agenda Tuhan dalam hidup mereka. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Seringkali mungkin kita punya masa-masa seperti ini ya. Kayaknya masa lalu gue masih lebih enak. Kalau dulu, nah ini yang jadi masalah ya. Kalau kita udah mikir gitu, kalau dulu, padahal Anda tahu, waktu dulu Anda berdoa supaya Tuhan lepaskan. Ketika Tuhan bawa lepas dan kita masuk ke dalam the next step. Dan saya mau bilang gini loh. Orang yang bermentalnya objek selalu pengen in the comfort zone. Padahal ketika Tuhan keluarin bangsa Israel dari Mesir, tujuan Tuhan selain Kanaan itu adalah hidup mereka. Halo. Ketika Tuhan keluarin bangsa Israel dari Mesir, tujuan Tuhan memang membawa mereka pada tanah Kanaan. Tapi Tuhan lebih lagi pengen mereka tuh bertumbuh dan berubah secara karakter mereka. Makanya Tuhan kasih waktu 40 tahun. Karena buat Tuhan untuk menerima berkat tanah Kanaan itu diperlukan karakter yang benar. Diperlukan kepercayaan. Diperlukan kehidupan yang bertumbuh. Jadi seringkali kita meminta berkat sama Tuhan. Tapi buat Tuhan, the most important is not blessing. But it's your life. Your character. Sekarang saya tanya, ketika Anda sudah punya apa yang Anda mau, what's next? Murah banget, gitu kan? Oh, udah punya semuanya gitu. What's next? Apakah ada hubungannya dengan the purpose of the kingdom? So, pastikan jangan bersungut-sungut. Ya. Kejadian 11 ayat 5 sampai 6. Ini juga mereka berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Dan mana itu sebenarnya mujizat gak Bapak Ibu? Di tanah padang gurun yang begitu gak ada apapun, tapi bisa ada mana, it's a miracle. Tapi mereka gak bisa lihat miracle itu karena mereka sudah dibutakan untuk melihat
hal-hal duniawi di sana yang sudah mereka tinggalkan. Bisa jadi ada orang-orang ketika mereka melayani Tuhan, Tuhan kok kayaknya gak senikmat dulu gitu ya ketika saya masih di kantor. Tuhan kok dulu, padahal di dalam hidupnya setiap hari ada blessing, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. So makanya saya bilang gini, fokus hidup kita, it's not about apa yang kita dapat, tapi apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita fokus dengan apa yang kita dapat, kita pasti akan kecewa. Ikut Tuhan supaya apa? Supaya I got the blessing. Nggak dapat kecewa. Makanya mentalitas seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sangat penting. Yang dia berkata, sekalipun Tuhan nggak tolong, tapi kami tetap tidak akan menyembah Baal. Mau kemenangan Bapak Ibu? Halo, mau kemenangan? Menang atas diri sendiri. Itu yang paling sulit dalam hidup kita. Bilangan 14, kita dulu ada satu quotes. Fokus kita bukanlah pada jenis berkat atau besarnya berkat yang kita terima. Tetapi kita harusnya fokus pada hati Tuhan yang ingin memberkati kita. Jadi jangan kita ukur Tuhan yang dulu lebih besar Tuhan. Jangan ukur itunya. Tapi Anda harus belajar untuk mulai melihat hati Tuhan yang mau memberkati kita. Hati Tuhan yang penuh dengan kasih mau menolong kita. Mau memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin buat kita gak terbaik. Makanya saya bilang jangan fokus pada jenis atau besarnya berkat. Tapi kita harus fokus hatinya Tuhan yang mau memberkati kita. Maka kita akan terus penuh dengan ucapan syukur waktu kita bisa melihat, hey, there's a blessing. Mungkin itu kecil, tapi Anda bisa melihat, Tuhan tuh baik banget ya. Oh Tuhan tuh dahsyat banget. Kita selalu melihat dari kebesarannya Tuhan dalam hidup kita. Bilangan 14 ayat yang ke-30. Ini yang terjadi. Bilangan 14 ayat 30. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah, wah Tuhan pun sudah bersumpah ya, telah kujanjikan akan kuberi kepada kamu. Jadi istilahnya Tuhan tuh udah mengangkat sumpah untuk bawa mereka masuk. Tapi karena kebebalan mereka Tuhan bilang, aku gak jadi kasih kalian masuk ke sana. Kecuali siapa? Kaleb dan Yosua. Nanti setelah ini baru saya akan bahas apa yang mereka katakan ketika ketemu dengan Musa setelah pengintaian itu. Kecuali Kaleb dan Yosua, semuanya habis. Bahkan mereka 10 pengintai ini mati di situ ketika mereka nggak percaya omongan Yosua sama Kaleb. Itu membuktikan sepanjang tahun mereka berjalan bersama dengan Musa dan Tuhan, mereka nggak pernah kenal Tuhan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka hanya melihat kondisi yang terjadi. Mentalnya objek. Mental korban akan membuat kita berputar-putar dalam kondisi yang berat. Dan sulit mengalami kemenangan. Bahkan kita akan hancur dalam proses hidup yang kita alami. Ini saya sempat sharing juga sama senior pastor tentang hal ini gitu ya. Kok bisa ya? Ternyata bisa loh. Ada orang-orang yang kalau mereka bebal, mereka akan mati dalam prosesnya itu. Bukannya Tuhan yang gak baik. Tapi karena kebebalan yang membuat kita gak pernah bisa melihat Tuhan, kita bisa hancur dalam proses itu. Seperti bangsa Israel. Tuhan maksudnya di padang gurun kan mau proses mereka. Benar gak? Tapi karena mereka gak mau berubah, mereka gak mau bertumbuh, itu yang membuat mereka akan mati di padang gurun itu. Mereka mati dalam prosesnya Tuhan. Artinya apa? Kita akan menjadi orang yang gitu-gitu aja terus. 40 tahun jadi orang Kristen, kita akan gitu-gitu aja. Sampai akhir Tuhan panggil. Gak ada pertumbuhan. Karena kita gak mau unlearn kalau Pastor Leo ajarin kita. Dan kita gak mau relearn. Hal yang baru yang Tuhan mau ajarin dari setiap kondisi yang kita alami. Kecewa terjadi karena kita melihat, merasa bahwa diri kita adalah objek dari kondisi yang terjadi. Nah sekarang kita akan melihat apa itu mental pemenang. Ya, mental pemenang.
Tadi saya udah sharing apa yang menjadi kondisi kita sebagai orang-orang yang objek. Nah sekarang kita akan belajar menjadi seorang subjek. Kita akan menjadi subjek. So kita akan lihat slide-nya, mental pemenang. Mental pemenang adalah orang yang melihat segala situasi dan kondisi, baik dan buruk, sebagai kesempatan bertumbuh dan menjadikan dirinya sebagai subjek atas situasi yang terjadi. Saya ulang ya, orang yang bermental pemenang akan melihat segala situasi dan kondisi baik dan buruk sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan menjadikan dirinya sebagai subjek atas situasi yang terjadi. Jadi ketika situasi terjadi, dia akan mudah untuk change. Gua nggak mau jadi objek, gua mau jadi subjek. Nah kita lihat kepada formula berikut ini. Subjek, predikat dengan objek. Boleh tampilkan? Yang pertama, dia mengkhianati saya. Lihat ya, di sini Anda menjadi objek. Benar nggak? Dia mengkhianati saya. Tapi kalau Anda punya mental subjek, Anda akan bisa rubah itu. Saya mengampuni dia. That's it. Kondisi ini menekan saya. Kita menjadi objek. Tapi kita bisa rubah itu dengan berkata, saya mengucap syukur atas kondisi ini. Kita menjadi subjek. Dia mengecewakan saya. Kita bisa berkata, saya mengasihi dia. So, itu adalah kontrol kita yang bisa lakukan Bapak Ibu. Jadi yang tadi saya bilang di awal, kita nggak bisa kontrol apapun yang terjadi di luar sana. Kita nggak bisa kontrol bagaimana orang memperlakukan kita. But you can control yourself to respond. Amin. Jadi kalau suami istri, dengan anak, karena kita juga lagi belajar soal keluarga. Ketika kita mengalami hal yang berat, jangan jadikan diri Anda sebagai objek dalam keluarga Anda. Betapa akan begitu bahagianya ketika seluruh anggota keluarga menjadikan dirinya sebagai subjek. Karena saya percaya setiap orang bisa yang namanya pertama slip of the tongue, artinya ngomongnya nggak sengaja salah. Benar nggak? Terus yang kedua maksudnya baik tapi caranya salah. Benar nggak? Nah kalau kita menjadi orang yang bermental objek, kita bisa langsung mudah untuk mengambil kesimpulan yang salah. Wah gila nih orang ya. Kok dilakukan kayak gini sih? Ya. Oh papa kok begini sih? Ya, anak-anak gitu. Kok mama begini sih? Tapi kalau kita punya mentalnya sebagai subjek, kita kan nggak apa-apa mah, tenang aja kok. It's okay mah, it's okay pak. Suami dengan istri juga hal yang sama. Jadi makanya Alkitab berkata, Tuhan berkata lebih baik apa? Memberi daripada menerima. Artinya Tuhan lagi ngajarin lebih baik kita give dibandingkan kita receive. Lebih baik kita menjadi subjek dibandingkan jadi objek. Boleh nggak jadi objek? Boleh aja. Ya diberkati, dapat orang kasih kita, it's okay, kita bersyukur. Tapi kita juga harus belajar untuk menjadi subjek. Bahkan dalam situasi-situasi yang buruk yang kita alami. So saya berharap kita bisa hidup dalam pola seperti ini. Jangan jadikan sayanya di belakang. Tapi yuk belajar sayanya di depan. What can you do? Ketika orang hianati kita bisa apa? Ketika, nih ya saya kasih contoh. Ketika leader kita, baik di gereja maupun di kantor, berbuat sesuatu yang mungkin, atau mengambil keputusan yang buat kita kok begini. Waktu kita mental, kita objek, kita akan mulai mempertanyakan, mengeluh, marah-marah, terakhir cabut, ya kan? Kita bisa resign. Tapi kalau kita mental, kita subjek, ketika kita melihat hal yang kita rasa kok, kenapa ya begini? You can ask and you can help them. Kita bisa tanya dan kita bisa tolong. Maaf Pak, biasa kita di perusahaan begini-begini, apakah ada hal yang baru seperti ini? Dan seterusnya. Apa yang bisa saya tolong Pak? Jadi kita akan mulai memposisikan diri kita sebagai seseorang yang menolong. Kita help, kita membantu. Sekalipun itu mungkin kita rasa gak sesuai dengan prinsip kita, dengan cara kerja kita, tapi kita bisa bertanya dibandingkan kita menjadi objek yang kita langsung aja, wah parah nih begini. Oh ini perusahaan ini begini nih, oh ini bos saya begini nih, dan seterusnya. Makanya saya selalu berkata sama anggota home saya, teman-teman saya, jangan pernah punya mental korban.
Saya korban perusahaan. Waduh. Saya korban ini, saya korban orang tua saya, dan seterusnya. So kita lihat yang berikutnya. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Kita lihat dari seorang yang bernama Yosua. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita habisi. Wow. Kalau yang sana berkata, kita akan habis sama mereka. Kita akan kalah sama mereka. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita akan habisi mereka. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Jadi ini yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana, orang dunia. Kalau orang dunia lihat, oh ya kamu bisa, kamu hebat, it's because of yourself. Tapi di sini kita mau melihat kepada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang sudah memberikan keselamatan. Alkitab berkata bahwa semuanya sudah selesai. Kemarin kita ikuti ibadah Paskah, di mana Paskah itu menyatakan bahwa Kristus sudah memenangkan semuanya dan semua kemenangan itu diwariskan kepada kita. Halo? Jadi seharusnya kita yang menaklukkan kondisi. Kita bukan lagi jadi yang ditaklukkan. Kita yang harus menang atas semuanya itu. Kita lihat lagi. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Ini Tuhan ketemu sama si Kain. Karena Kain waktu itu marah, Habel persembahannya diterima, tapi dia enggak. Gitu ya. Tuhan bilang gini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Jadi di sini Kain lagi posisinya jadi objek nih. Hati-hati, kamu lagi digoda, dosa menggoda engkau. Tapi Tuhan ngomong apa? Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Coba bilang sama-sama ya. Tetapi engkau harus berkuasa. 2, 3. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bisa marah? Bisa. Tapi Tuhan ngomong, tetapi engkau harus berkuasa. Makanya kalau Tuhan gini, kalau Tuhan ngomong engkau harus berkuasa, jadi yang punya kuasa siapa? Kita atau Kain di dalam konteks ini. Jadi jangan pernah, Tuhan tolong aku dong supaya aku bisa bisa menguasai hatiku. Yes, Tuhan bisa tolong. Tapi semuanya keputusan kita. Kuasanya oke Tuhan bilang, oke ini kuasanya udah gue kasih sama lu gitu istilahnya. Sekarang kamu yang harus taklukkan itu. Dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kalau bapak-bapak lagi mau marah sama anaknya, sama istrinya, ingat, engkau berkuasa atas dirimu. Nggak bisa bilang, iya bisa dia sih bikin gue emosi gitu. Setuju nggak? Kayaknya agak berat gitu ya. Iya habisnya sih, dia nggak tahu diri. Ya, apalagi kalau kita ketemu anak kita yang habis berbuat hal yang kita nggak suka, kita akan mudah untuk melakukan hal-hal yang ya marah, pukul dan seterusnya. Dan kita bilang, habisnya sih dia. Berarti Anda lagi jadi objek dari kenakalan anak Anda. Kalau Anda subjek, Anda harus menaklukkan itu. Anda harus tolong dia. Seringkali kita marah, tapi kita nggak pernah menolong dia. Saya pernah berkata dengan seseorang, orang ini berkata dia sedang ada masalah dengan suaminya begini. Saya bilang, saya nggak bisa tolong. Maksudnya, saya juga nggak tahu kenal sama suaminya. Cuma saya bilang gini, kamu yang harus punya hati mau tolong suamimu untuk berubah. Karena kamu cerita terus, iya suamiku begini.
kamu gak akan pernah ketemu solusi. Bener gak? Solusinya di mana? Di kita. Kita mau tolong dia berubah atau enggak? Karena kan kalau pernikahan apa? Sampai maut memisahkan. Jadi sebengis apapun pasangan kita, harus terima, bener nggak? Yang kita bisa lakukan adalah kita tolong dia. Nah banyak orang-orang tuh nggak mau menolong, tapi cuma bisa ngegerutu aja. Laki gue begini, bini gue begini, dan seterusnya. Kita harus tolong, kalau kita punya mentalitas subjek, kita akan tolong mereka. Nah next, ini yang menarik sebagai bagian yang terakhir. Yesus adalah teladan kita. Dan dia memposisikan dirinya sebagai subjek. Kalau Yesus punya mental korban, maka nggak ada keselamatan atas dunia ini. Coba Anda lihat. Ini ada kondisi versus respon Yesus ya. Di dalam slide saya. Orang-orang menganiaya Yesus. Tapi Yesus apa? Mengampuni mereka. Waktu disalib dia bilang apa? Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, gile udah ditusuk, udah digebukin. Masih bilang apa? Tuhan, Bapa ampuni mereka. Dan Yesus punya kuasa kalau dia mau panggil malaikat untuk lepasin dia dari salib. Tapi dia gak lakukan itu. Karena dia tahu dia sedang mengerjakan tugas Bapa. Yang kedua, Yudas mengkhianati Yesus. Tapi kenyataannya sesungguhnya Yesus mengasihi Yudas. Orang Petrus saja nyangkal 3 kali jadi rasul besar kok. Dan saya percaya kalau waktu Yudas gak bunuh diri, dia pasti menjadi rasul yang besar juga. Dan dia mau bertobat. Yudas bohongi Yesus dalam hal keuangan. Tapi Yesus tetap percaya sama Yudas. Benar gak kalau Anda baca di Alkitab ketika Yudas lihat ada orang yang wanita yang memberikan minyak kan dia bilang, wah ini mahal banget mendingan buat orang-orang miskin. Terus Alkitab bilang, Yesus tahu bahwa dia gak jujur dalam hal keuangan. Jadi sebenarnya Yesus tahu, tapi tetap dipercaya sama Yesus. Petrus menyangkal Yesus, tapi Yesus tetap mengutus Petrus jadi rasul. Dan Paulus yang terakhir, menganiaya murid-murid Yesus. Tapi Yesus sendiri panggil, jamah, dan pulihkan Paulus. Jadi Anda bisa lihat di sini, patternnya Tuhan Yesus, dia nggak pernah menjadikan diri dia sebagai korban. Dia selalu menjadikan diri dia sebagai subject to do something untuk orang-orang di sekitarnya. Even buat orang yang benci sama dia. Akibat kita punya mental korban, yang pertama, tidak akan pernah bisa melihat agenda Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita nggak akan pernah bertumbuh Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kita akan sulit jadi seorang pelayan Tuhan. Apalagi pembangun di dalam rumah Tuhan. Kalau konteks dalam gereja, kita akan sulit jadi pelayan Tuhan. Kenapa? Karena hamba gak boleh lagi melihat dirinya sebagai bagian objek yang harus dilayani. Tapi hamba menjadi bagian di mana dia harus mulai melayani. It's not about, kadang-kadang kita berpikir dalam gereja Tuhan, oh ya susah orang ngelayanin ini, susah ini begini. Kita menggerutu dengan segala macam kondisi yang terjadi. Do you know? Oleh karena kelemahan dan kekurangan dalam gereja Tuhan, that's why Tuhan kirim Anda di sini. Hello? Don't see the weakness. Justru di dalam kelemahan yang Anda lihat. That's why, that's the reason kita ada di sini. To build the kingdom of God. To see the purpose of God. To do something for His kingdom. So, saya percaya ketika kita melihat dengan mental subject, kita akan mulai melihat orang lain sebagai objek yang kita layani. Kita subjek. Kita lihat orang lain sebagai objek yang kita kasihi. Kita lihat orang lain sebagai objek yang kita ampuni. Bagaimana kita bisa punya mental subject? Dengan cepat saya akan kasih 3 hal. Yang pertama, lihat Kristus sebagai sentralitas diri kita. Ya, see the Christ, lihat Kristus. Filipi 3:8, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia aku lepaskan semuanya itu dan kuanggap sampah
supaya aku memperoleh Kristus. Jesus at the center. Jadi kalau Bapak Ibu lagi kesal sama orang, udah gak usah pusingin dia, lihat Kristus. Gimana Kristus yang harusnya kesal sama kita, dia gak lakukan itu. Saya mau kasih tau Bapak Ibu, kalau Tuhan kesal sama kita, kita habis semua di sini. Bener gak? Ada gak di sini yang berkata bahwa enggak, saya yang paling layak di hadapan Tuhan? Gak ada. Bahkan Anda lahir ketika kita punya anak aja itu udah benih dosa, sinful nature. Tapi dia lepaskan pengampunan buat kita. Dan dia pakai kita sampai hari ini. Karena dia sayang sama kita. Di tengah semua kelemahan dan kekurangan kita. So belajar melihat orang dari kacamata Kristus. Sekalipun mereka mengkhianati saya tetap percaya sama dia. Saya akan tetap mengasihi dia. Bodoh banget gitu kan. Alkitab bilang apa? Apa yang dianggap bodoh oleh dunia, itu yang kita kerjakan. Bukannya artinya kita bodoh jadi gak mau melihat dengan benar. Tapi orang menganggap kita kayak bodoh gitu kan ya. Mau melepaskan pengampunan untuk orang yang kayak gitu. Tapi itu kita harus lakukan sebagai murid Kristus. Kalau Anda berkata Anda Kristen, so you are the disciple of Christ. Dan Anda harus ikuti pola Kristus dalam hidup Anda. Yang kedua, sadari bahwa kuasa kemenangan sudah jadi milik kita. Roma 8 ayat 37, semuanya, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Dan yang ketiga, sebagai bagian yang terakhir, saya mungkin undang worship leader boleh maju ke depan. Dan singers, kita akan nyanyi. Yang ketiga, melihat setiap kondisi sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tapi setelah itu juga Dia mau supaya kita hidup sesuai dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, so hari ini saya belajar dan saya juga mau ajak Bapak Ibu semua. Ketika ada hal sulit dalam hidup kita, aku gak mau lihat Hosea. Karena Alkitab berkata kita sudah mati bersama dengan kematian Kristus. Di dalam seperti kemarin Jumat Agung. Apa yang aku lihat sekarang adalah Kristus dalam aku. Yang menolong dan memampukan aku untuk menjadi pemenang. We are the subject. Amen. Saya udah makin berdiri, kita akan berdoa.